Setiap manusia pasti tak luput dari yang namanya kesalahan. Maka nggak mengherankan kalau banyak orang di sekitar kita yang berusaha mengingatkan dengan cara menasehati. Sayangnya nggak jarang nasihat-nasihat yang disampaikan justru bisa menyakiti hati. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, jawabannya karena kurangnya pemahaman si pemberi nasihat tentang etika-etika dalam memberikan nasihat. Sama seperti halnya menerima seorang tamu, memberi nasihat juga memiliki beberapa adab yang harus diperhatikan. 1. Mencari waktu yang tepat. Nggak semua orang yang hendak dinasehati itu siap menerima ucapanmu. Ada kalanya jiwanya sedang gundah, marah, sedih, atau hal lain yang membuatnya menolak nasihat tersebut. Carilah waktu yang tepat ketika hatinya bersemangat dan mudah menerima. 2. Menasehati secara privat. Jangan sesekali menyampaikan nasihat di depan umum, karena bisa membuat si pendengar nasihat justru terluka karena merasa telah dijatuhkan di muka umum. Tentu saja secara nggak langsung, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mental si pendengar nasihat. Jadi akan lebih baik kalau kamu menyampaikan nasihatmu secara privat untuk menghargai perasaan si penerima nasihat juga. 3. Menggunakan tutur kata yang baik dan sopan. Hal tersebut agar supaya orang yang dinasihati juga tidak merasa sedang digurui. Penggunaan tutur kata yang baik dan sopan ini juga menjadi bentuk kepedulian kamu terhadap kesehatan mental si pendengar nasihat. 4. Tidak memaksakan nasihat. Memberi nasihat itu baik, tapi jangan sekali-kali terlihat seperti menggurui, bahkan menghakimi. Tak jarang juga malah memaksakan nasihatnya. Tentu saja hal ini menjadi tidak baik karena akan membuat mental si penerima nasihat menjadi semakin tertekan. 5. Menasihati dengan kesabaran. Gak kalah penting adalah menasihati dengan penuh kesabaran. Kamu pasti sering melihat orang dinasihati dengan kata-kata yang kasar, bukan? Coba sekarang dibalik. Bagaimana rasanya kalau kamu berada di posisi si penerima nasihat? Pasti nggak enak, bukan? Tentu saja. Sejatinya, saat melakukan kesalahan, orang-orang tahu kalau mereka telah berbuat salah. Namun yang mereka butuhkan saat itu adalah solusi terbaik dari si penasehat, bukannya lontaran kata-kata yang kasar. 6. Tidak memprovokasi. Terakhir, nasihat tidak boleh memprovokasi atau memancing pertengkaran. Di saat sedang kalut, beberapa penerima nasihat justru mudah terpancing emosinya. Nah, ingat, peran kamu di sini hanya untuk menasihatinya agar tetap berada di jalan yang benar, bukan malah memancing emosi si penerima nasihat. Nah, kali ini saya juga akan membagikan 2 metode yang baik digunakan untuk memberikan nasihat. Yang pertama dengan metode ala sandwich. Sandwich, makanan yang sangat disukai oleh banyak orang, ternyata mempunyai fungsi lain. Makanan yang terdiri dari beberapa bagian seperti roti, sayur, daging, dan juga roti lagi. Ternyata itu bisa menjadi semacam filosofi untuk bisa menegur orang lain dengan baik. Teknik ini disebut Sandwich Feedback Method atau SFM. SFM bertujuan agar seseorang yang menerima kritik tidak merasa tersakiti, tetapi malah senang atas pendapat kamu. Contoh sederhananya, ketika ingin mengomentari masakan temanmu. Pertama, kamu dapat memulainya dengan komentar positif, seperti, "Wah, hasil dari makananmu bagus banget, enak lagi." Kedua, lanjutkan dengan kritik yang membangun. Tetapi sepertinya kalau kamu menambahkan ini, rasanya akan lebih enak lagi deh. Ketiga, akhiri dengan komentar positif. Semangat ya belajar masaknya. Menggunakan sandwich teknik dalam menyampaikan kritik lebih efektif dibanding dengan cara mengkritik menggunakan kalimat yang menghakimi. Sebab orang yang dikritik akan merasa lebih dihargai. Perasaan mereka tentunya akan lebih nyaman dan tidak mengganggu kesehatan mental mereka. Cara menasihati yang kedua yaitu menggunakan metode Socrates. Metode ini menekankan pada adanya proses dialektika, yakni terjadinya komunikasi antara dua orang untuk membicarakan suatu masalah. Sehingga dalam memberikan nasihat, kita tidak akan terkesan menggurui, namun memberikan arahan atau alur bagaimana seharusnya suatu masalah itu diselesaikan. Mulailah menasihati dengan cara berdialog untuk membengkokkan pandangannya pelan-pelan. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan ia dari orang lain.
Karenanya, mulailah setuju dengannya. Lalu perlahan mulai membimbing keyakinan orang lain ke titik dia merasa puas dengan hal yang telah didiskusikan dengan kita. Contoh cara menasihati yang ampuh dapat dimulai seperti ini. Kamu datang larut malam ke sini hanya untuk meminjam barang, bukankah begitu? Tetapi kamu juga pernah berkata, kamu sangat kesal jika ada orang yang mengganggumu saat larut malam, bukankah begitu? Spontan, orang lain akan menjawab ya dari pendekatan seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan cara menasihati metode Socrates. Setelah lawan bicara kita genggam, itulah saatnya menyampaikan nasihat kita. Ada contoh yang menarik dari kisah Plato dan Socrates yang ditulis dalam buku The Symposium milik Plato. Suatu ketika, Plato bertanya, apa itu cinta dan bagaimana cara menemukannya? Socrates menjawab, ada ladang gandum yang luas di depan sana. Berjalanlah kamu dan tanpa boleh mundur lagi. Kemudian, ambillah satu saja ranting. Jika kamu menemukan ranting yang kamu anggap paling menakjubkan, artinya kamu telah menemukan cinta. Plato pun berjalan, dan gak lama kemudian, dia kembali dengan tangan kosong tanpa membawa apapun. Socrates bertanya, mengapa kamu tidak membawa satu ranting? Plato menjawab, aku hanya boleh membawa satu saja dan saat berjalan tidak boleh mundur lagi. Sebenarnya aku telah menemukan yang paling menakjubkan, tapi aku tak tahu apakah ada yang lebih menakjubkan lagi di depan sana. Jadi tak kuambil ranting tersebut. Saat aku melanjutkan berjalan lebih jauh lagi, baru kusadari bahwasanya ranting-ranting yang kutemukan kemudian tak sebagus rantingnya tadi. Jadi tak kuambil sebatang pun pada akhirnya. Socrates kemudian menjawab, ya itulah cinta. Cinta itu semakin dicari maka semakin tidak ditemukan. Cinta adanya di dalam lubuk hati. Ketika dapat menahan keinginan dan harapannya lebih. Ketika pengharapan dan keinginan yang berlebih akan cinta, maka yang didapat adalah kehampaan. Tiada sesuatu pun yang didapat dan tidak dapat dimundurkan kembali. Waktu dan masa tidak dapat diputar mundur. Terimalah cinta apa adanya. Model dialektika yang dilakukan oleh Socrates membawa orang lain lebih kritis terhadap masalah yang dihadapinya. Socrates nggak ngasih nasihat panjang lebar berbusa-busa seperti menggurui orang. Tapi dia memilih mengajak orang itu untuk berpikir lebih lanjut dan mengerti akar masalahnya. Pada dasarnya, setiap orang punya solusi atas masalahnya masing-masing. Cuma aja, kepercayaan diri dalam menghadapi setiap masalah berbeda-beda. Untuk itulah kita meminta nasihat pada yang lain, supaya kita lebih percaya diri dalam menghadapi masalah.